bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia mau melayanimu. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia mau melayanimu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia, tetap setia, ku tetap setia mau melayanimu. Bapa, kami mau tetap setia untuk melayani-Mu Tuhan. Seperti seorang wanita yang mengurapimu, dia adalah wanita yang berdosa. Tetapi Tuhan memperhitungkan imannya dan kasih-Nya kepada Tuhan. Memberikan segala sesuatu yang terbaik untuk menghormati dan mengurapi Tuhan. Dengan tangannya, dia memberikan yang terbaik. Bapa di surga, demi nama Yesus Kristus Tuhan, kami pun rindu Tuhan, mengenal Engkau Tuhan. Bukan dari apa kata orang, tetapi mata kami sendiri tertuju kepadamu. Kami rindu memberikan yang terbaik. Terima kasih Bapa di surga, kasih-Mu yang menyelamatkan kami, kasih-Mu yang menerima kami apa adanya. Itu sungguh dapat membawa kami di dalam satu keyakinan dan kepercayaan diri bahwa kami layak untuk mengurapi kaki-Mu Tuhan. Dengan pujian penyembahan, dengan minyak yang terbaik. Terima kasih Bapa di surga, ajar kami tiap pagi Tuhan untuk menantikan Tuhan. Dan kami beroleh kasih karunia demi kasih karunia. Demi nama Yesus Tuhan kami berdoa dan siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati, salah seorang wanita yang dikenal sebagai seorang perempuan berdosa mengurapi kaki Yesus dengan minyak narwastu, sesuatu yang mahal. Dan firman Tuhan katakan bahwa apa yang dia lakukan itu untuk selama-lamanya akan mengingat dia. Saudara, Tuhan memperhitungkan iman seorang wanita berdosa yang mau merendahkan dirinya. Mengurapi kaki seseorang itu adalah sikap kerendahan hati.
Dan Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati, penyembahan terbaik itu lahir dari hati. Penyembahan terbaik lahir dari hati yang hancur. Penyembahan terbaik itu lahir dari memberikan yang mulia, yang terbaik kepada Dia yang kita kasihi, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati, mari kita akan merenungkan sabda firman Tuhan pada pagi hari ini. Yesus diurapi menjelang kematiannya dari Matius 26 ayat 1 hingga ayat yang ke-13. Pemberitahuan keempat tentang penderitaan Yesus. Jadi Yesus sudah berulang-ulang menyampaikan tentang kematian Yesus. Bukan saja kematian, tetapi kematiannya itu diawali dengan sebuah penderitaan. Karena firman Tuhan katakan, wajahnya itu bukan seperti manusia lagi. Oleh bilur-bilur itu, maka manusia akan menjadi sembuh. Amin. Yesaya sudah menggambarkan itu di dalam Yesaya yang ke-53, Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati. Sebagai taruk yang tumbuh di hadapan Tuhan, ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Bapak Ibu Saudara, ayat firman Tuhan ini bukan tidak ditafsirkan, dipelajari oleh para orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Mereka sangat tahu tentang nubuatan tentang Mesias ini. Tetapi ternyata karena orang tidak mengenal Allah, mereka sendirilah yang menyesah Yesus. Kita sekalian sesat, seperti domba masing-masing kita mencari jalan sendiri. Dan Tuhan telah menimpakan kejahatan kita sekalian kepada Kristus. Dan orang-orang yang menganiaya Yesus, mereka tidak tahu bahwa dosa-dosa yang mereka lakukan itu yang ditimpakan kepada Yesus. Menjelang kematiannya, Yesus pemberitahuan yang keempat tentang penderitaan Yesus. Yang pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Jadi mereka sudah tahu segala sesuatu sebelum itu terjadi. Setelah Yesus selesai dengan pengajarannya itu, berkatalah ia kepada murid-muridnya, "Kamu tahu bahwa 2 hari lagi akan dirayakan Paskah. Maka anak manusia akan diserahkan untuk disalibkan." Pada waktu itu berkumpullah imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi di istana imam besar yang bernama Kayafas. Dan mereka merundingkan suatu rencana untuk menangkap Yesus dengan tipu muslihat dan untuk membunuh dia. Tetapi mereka berkata, "Jangan pada waktu perayaan, supaya jangan timbul keributan di antara rakyat." Saudara, firman Tuhan berkata bahwa Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia dan perjanjiannya diberitahukan kepada dia. Amin, saudara. Tuhan tidak melakukan sesuatu sebelum Dia nyatakan kepada para hamba-hambanya, para nabi. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati, orang-orang yang dekat dengan Dia, yaitu murid-muridnya, mengetahui segala sesuatu tentang penderitaan Tuhan Yesus karena Dia sudah menyampaikan. Dan orang-orang yang mempelajari Taurat, yaitu imam kepala, tua-tua bangsa Yahudi, imam besar. Saudara, imam besar, seseorang yang mempersembahkan korban untuk pengampunan bagi umat Tuhan. Imam besar yang secara jasmani, mereka diperintahkan untuk melakukan ketetapan-ketetapan hukum Taurat. Mereka tidak tahu ada imam besar yang sesungguhnya, yang mereka rancangkan untuk dibunuh. Saudara, mempelajari firman tanpa pengertian, mempelajari firman tanpa pengenalan akan Tuhan. Bisa-bisa orang itu sendiri sesat karena dia tidak tahu apa yang dia lakukan. Ahli-ahli Taurat, imam besar, tua-tua bangsa Yahudi, imam-imam kepala. Bayangkan saudara, merekalah yang merancangkan pembunuhan tentang Yesus. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati, itu sebabnya ketika Tuhan mengajarkan kita tentang bagaimana menanti-nantikan Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua, kita harus bawa hidup kita di dalam kerendahan hati yang sungguh-sungguh. Jangan sampai ketika Yesus datang pada kali yang kedua, kita tidak memiliki iman yang benar untuk menyambut Dia, dan ternyata kita didapati orang-orang yang justru menolak Yesus datang pada kali yang kedua. Saudara, dari perenungan ini yang pertama kita akan pelajari bahwa Yesus memberitahukan segala sesuatu kepada orang yang dekat dengan Dia. Orang yang sekedar mempelajari firman, tidak ada wahyu secara khusus. Dan mereka tidak dapat menyambut kedatangan Yesus pada kali yang pertama ini, saudara. Dan murid-murid Yesus yang mengenal Dia, bergaul karib dengan Dia, merekalah yang menerima message daripada Yesus.
Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, tidak peduli seberapa hebat engkau tentang ilmu teologi ya, tetapi kalau tidak ada hubungan pengenalan yang benar akan Tuhan, maka tidak ada rahasia-rahasia yang disingkapkan di dalam kehidupan saudara. Amin. Di dalam Matius 26 ayat 6 hingga ayat 13, yang kedua kita akan belajar Yesus diurapi menjelang kematiannya dengan tidak ada yang kebetulan, saudara. Ketika Yesus berada di Betania di rumah Simon si kusta, datanglah seorang perempuan kepadanya membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi yang mahal. Minyak itu dicurahkannya ke atas kepala Yesus yang sedang duduk makan. Melihat itu murid-murid besar dan berkata, untuk apa pemborosan ini? Sebab minyak itu dapat dijual dengan mahal dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, mengapa kamu menyusahkan perempuan ini? Sebab ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik kepadaku. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu, tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama kamu. Sebab dengan mencurahkan minyak itu ke tubuhku, ia membuat suatu persiapan untuk penguburanku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil ini diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat akan dia. Di sini perempuan itu tidak disebutkan namanya, tetapi di tafsiran yang lain orang menduga dia ini adalah Maria, saudara Marta, saudara Lazarus. Dan saudara, bagaimana dia ini adalah dikatakan seorang perempuan yang membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi yang mahal. Minyak itu dicurahkan di atas kepala Yesus yang sedang duduk makan. Melihat itu murid-murid besar, untuk apa pemborosan ini? Saudara, bagi mereka minyak itu dapat dijual dengan mahal dan uangnya dapat diberikan kepada orang miskin. Dan di ayat yang lain, di Injil yang lain dikatakan Yudas yang berkata seperti itu. Dia karena dia seorang bendahara suka memegang kas. Dia memikirkan uang, uang, dan uang. Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata, mengapa kamu menyusahkan perempuan ini? Ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik bagiku. Sebab dengan mencurahkan minyak itu ke tubuhku, ia membuat suatu persiapan untuk penguburanku. Sesungguhnya di mana saja Injil ini diberitakan, apa yang dilakukan ini akan disebut juga untuk mengingat akan dia. Saudara, Tuhan menghargai orang yang menghormati dia. Dan Tuhan mencari orang-orang yang menyembah dia. Menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, sudahkah kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan? Bergaul karib dengan Tuhan, mengenal dia dengan sungguh-sungguh, menghargai dia dengan sungguh-sungguh, dan kemudian saudara kita menjadi orang-orang yang dekat dengan Tuhan. Tidak hanya sekedar dekat, tetapi memberikan apa yang menyenangkan hati Tuhan. Perenungan pada pagi hari ini saudara, firman Tuhan juga berkata di dalam ayat yang paralel di sini, yaitu biarkanlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku. Ya, Yesus memberitahukan 4 kali kepada murid-muridnya tentang kematiannya. Yang mereka lakukan adalah, Tuhan, kiranya hal itu jangan terjadi kepadamu. Tapi Tuhan berkata kepada Petrus, enyahlah engkau, iblis, engkau satu batu sandungan bagiku. Engkau tidak memikirkan apa yang dipikirkan Allah, tetapi engkau memikirkan apa yang dipikirkan manusia. Saudara, kalau kita sungguh-sungguh mengenal Tuhan, kita belajar untuk mengerti hatinya Tuhan. 4 kali pemberitahuan tentang kematian Yesus. Tidak ada satupun dari murid-murid Yesus yang mengurapi baik kepala maupun kaki Yesus. Tetapi perempuan ini, dia mengurapi kepala Yesus dan dia mengurapi kaki Yesus. Dia tidak tahu apa yang terjadi, tetapi firman Tuhan katakan, biarlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku. Seseorang yang menjelang pada kematiannya, betapa Yesus menginginkan kasih sayang daripada murid-muridnya. Bapak Ibu Saudaraku, bahkan ketika dia pergi ke Taman Getsemani, mereka sudah mengetahui bahwa Yesus sudah memberitahukan tentang penderitaannya. Beberapa kali mereka sudah menerima message itu daripada Yesus, tetapi mereka tidak bersama-sama. Mereka ada di sana, tapi mereka tidak ada di sana untuk berdoa bersama. Mereka tertidur, saudara. Yesus berdoa sendirian. Saudara, orang yang menjelang sakratul maut, orang yang menjelang hari kematiannya seperti Kristus, ya, pada waktu itu dia punya daging tubuh manusia, dia juga merasakan sakit. Baik sakit itu di keadaan stresnya, ya, sampai peluh yang mencucurkan air darah. Menghadapi kematian, saudara, tidak mudah, apalagi itu di depan mata. Tetapi dia adalah 100% Allah, 100% manusia. Ketika dia diutus di bumi ini, dia harus menyelesaikan segala sesuatu. Dan ada satu orang yang tidak tahu apa-apa, tetapi mengurapi Yesus menjelang hari kematiannya, itu sangat menyentuh Yesus. Murid-murid Tuhan telah diberitahukan dengan gamblang tentang penderitaan dan kematian Yesus,
tetapi mereka tidak melakukan seperti apa yang dilakukan oleh perempuan ini. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, mari orang-orang yang menerima message daripada Tuhan, mungkin engkau mendapatkan penglihatan secara visual, engkau mendapatkan wahyu-wahyu daripada Tuhan, engkau mendapatkan penyataan-penyataan roh daripada Tuhan. Apakah yang kita lakukan sebagai sahabat Kristus ketika kita mendapatkan message daripada Tuhan? Sudahkah kita mengembalikan segala kemuliaan itu dengan mengurapi kembali Dia? Kita tidak mengurapi orang yang lebih hebat, lebih besar dari kita. Tetapi ketika kita memberkati Tuhan dengan pujian kita, dengan penyembahan kita, maka Tuhan sangat berkenan. Pesan Tuhan pada hari ini, saudara, mari kita menjadi orang-orang yang dekat dengan Dia. Tuhan menyingkapkan rahasia kepada orang yang dekat dengan Dia. Dan Yesus juga mengetahui isi hati dan pikiran manusia. Dia katakan, Yesus mengetahui pikiran manusia dan Yesus katakan dia sudah melakukan yang terbaik. Nah, saudara, Tuhan bisa membedakan mana pikiran hati yang berkenan, mana pikiran hati yang hanya ingin berpikiran untuk menjual minyak dan waktu itu untuk kepentingan diri sendiri. Dan Tuhan menghormati orang-orang yang menghormati dan menyembah Dia. Itu perempuan yang meminyaki kepala Yesus, yang mengurapi kaki Yesus. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati, saya mau katakan menutup kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan mencari orang-orang yang menyembah Dia. Di dalam hubungan, Tuhan mau mencari orang-orang yang menyembah Dia. Dan dalam hati dan pikiran yang terbuka, transparan di hadapan Tuhan. Tuhan juga mau mencari orang-orang yang menghormati dan menyembah Dia dengan sungguh-sungguh menghargai Dia. Tuhan dekat dengan orang-orang seperti itu. Makanya Tuhan berkata kepada perempuan itu, demikianlah sepatutnya yang apa yang dia lakukan. Maka apa yang dia lakukan ini, di mana saja Injil ini diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat Dia. Artinya betapa Tuhan sangat menghargai orang-orang yang mau dekat dengan Dia. Tuhan sangat menghargai orang-orang yang hati dan pikirannya tertuju kepada Kristus, transparan bagi Yesus, dan tidak ada motivasi-motivasi yang lain. Tuhan sangat menghargai orang-orang yang menghormati dan juga menyembah Dia dengan sungguh-sungguh. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati, sudahkah kita memberikan hidup yang terbaik bagi Tuhan? Mari dalam perenungan pada hari ini, ketika Tuhan dekat dengan kita sebagai sahabat, Dia memberitahukan segala sesuatu bagi kita. Hendaknya kita memahami isi hatinya. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati, menjelang kematian dari pastor kami di dalam penggembalaan, dia sudah memberitahukan segala sesuatu. Bagaimana penguburannya, bagaimana persiapannya peti matinya, di mana dia dikubur, wasiat-wasiatnya, dia sudah beritahukan semua. Bahkan hari kematiannya dia sudah beritahukan. Itu sebabnya di dalam firman Tuhan yang berkata di dalam perjanjian baru, di dalam 1 Timotius 2 Timotius 4, saudaraku, ayat yang ke-6, mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Orang yang mengenal Tuhan, waktu kematiannya dia mengetahui. Pada waktu kematiannya dia mengetahui, sebagaimana Paulus, sebagaimana Yesus, sebagaimana pastor saya yang saya saksikan, mereka sudah tahu waktunya untuk mencapai garis akhir. Mereka sudah menyampaikan wasiat-wasiat. Yesus menyampaikan wasiat-wasiat ini kepada murid-muridnya, tetapi mereka tidak berkata apa-apa yang dapat memahami tentang kematian Yesus. Tetapi perempuan ini, dia tidak mendapatkan message itu, tapi dia mendekat dengan Tuhan, dengan penyembahannya, dengan penghormatannya, dengan hatinya kepada Tuhan. Kita melihat di sini bahwa ketika Tuhan menyingkapkan rahasia kepada orang yang dekat dengan Dia, biarlah hati dan pikiran kita tertuju kepada Tuhan, bukan pikiran manusia, tetapi pikiran Allah yang kita bawa. Dan marilah kita menjadi orang-orang yang menyembah, menghormati kekudusan Tuhan, dan mengembalikan segala pujian hormat itu hanya bagi Tuhan. Jadilah orang-orang yang sungguh bergaul dengan Tuhan. Jadilah orang-orang yang sungguh ketika di dalam bergaul dengan Tuhan, melakukan apa yang menyenangkan hati Tuhan. Orang yang menjelang pada kematiannya, mengakhiri pertandingan dengan baik, menyampaikan pesan-pesan, dan dia suka dengan orang yang memperhatikan pesan-pesan yang ada. Tuhan suka dengan wanita ini, dan Injil diberitakan untuk mengenang dia, bahwa sesungguhnya Tuhan suka dengan orang-orang yang merespon dengan dia. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati, kiranya pada firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan kita, mari kita menjadi orang yang bergaul dengan Tuhan. Mari kita menjadi orang yang mengenal isi hati dan pikiran Tuhan. Mari kita menjadi orang yang menghormati dan menyembah Tuhan, karena Tuhan mencari orang-orang yang menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Menyembah Bapa di dalam roh, di dalam pengenalan, dan di dalam kebenaran firman Tuhan. Tidak meleset, tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian, saudara. Mari kita masuk ke dalam doa. Seperti wanita yang mengurapi-Mu Tuhan, biarlah kami menjadi orang-orang yang membawakan yang terbaik bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan.
Kami diurapi oleh Engkau di tempat yang maha tinggi. Tetapi kami merespon Engkau dengan mengurapi Engkau dengan apa yang ada pada kami. Bukan apa yang tidak ada pada kami. Ketika kami mengurapi Engkau dengan pujian kami mengurapi Engkau dengan kesetiaan dan penyembahan kami, maka Tuhan disukakan, Tuhan disenangkan. Dan di dalam pertemuan ini, pengurapan-Mu akan memberkati kami, dan bagaimana kami menyembah itu akan menyenangkan hati Tuhan, akan membawa satu terobosan pujian penyembahan yang dahsyat, yang luar biasa. Terima kasih Bapa di surga, kami mengangkat tangan kami mengangkat kepala kami tidak mau tertunduk. Kami mau menjadi orang-orang yang mencintai Engkau di dalam seluruh kekuatan kami, segenap hati, segenap jiwa, segenap kuat, segenap akal budi kami, mengasihi dan mencintai Engkau. Terima kasih Bapa di surga, karena kami tahu Engkau telah terlebih dahulu mengasihi kami. Diberkatilah orang yang datang dalam nama Tuhan. Biarlah kami mau menerima berkat Tuhan. Kasih karunia di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus dalam nama Yesus, menyertai dan memimpin kami, membimbing kami dimanapun kami berada. Kami dikuatkan, kami diberkati, kami diurapi, kami menjadi lebih daripada pemenang. Demi nama Yesus Tuhan kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Terima kasih saudara, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Mari saudara, sampaikan Injil dimanapun kita berada. Satu orang, satu hari, beritakan Injil. Mungkin engkau membawa jiwa, hari ini ada orang yang diselamatkan. Saya percaya tiap hari engkau melakukannya, maka akan ada banyak jiwa-jiwa dibawa untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Bagikan link video ini kepada siapapun yang menjadi teman-teman saudara, sahabat saudara, keluarga saudara, dan sama-sama kita beritakan Injil, maka nama Yesus akan dimuliakan. Injil akan diberitakan sampai ke ujung bumi, barulah tiba kesudahan segala sesuatu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom and God bless you.